Halo teman-teman, aku Nala. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang salah satu penulis terkenal yaitu Dan Brown. Ada yang udah kenal siapa Dan Brown? Jadi yang belum kenal, Dan Brown adalah seorang penulis terkenal asal Amerika. Jadi, Dan Brown memiliki banyak sekali karya-karya, terlebih karya tentang genre-genre misteri atau thriller. Jadi di video kali ini kita akan membahas dua dari karya-karya Dan Brown, yaitu ini. Ada yang udah tahu dua karya ini atau mungkin belum tahu? Jadi mari kita bahas sama-sama. Jadi karya yang pertama dari Dan Brown yang akan kita bahas yaitu Angel and Demon, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Malaikat dan Iblis. Jadi di novel yang ini dibahas tentang bagaimana seorang simbolog atau dan akademisi dari Harvard University yang bernama Robert Langdon diminta untuk menyelidiki sebuah kasus tentang pembunuhan seseorang yang memiliki simbol Illuminati di dadanya. Jadi dimulai dari sebuah pembunuhan itu menjadi gerbang pembuka untuk Robert Langdon menyelidiki kasus-kasus yang lebih rumit di dalamnya. Jadi buat kalian yang suka banget sama novel-novel berbau thriller atau mistis atau kasus-kasus penyelidikan, novel ini cocok untuk kalian karena kalian akan dibawa masuk ke dalam alam fiktif yang dibuat oleh Dan Brown, seakan-akan kalian benar-benar ikut menyelidiki kasus itu dengan Robert Langdon. Jadi yang menarik dari novel ini adalah bagaimana Dan Brown memberikan sekat tipis untuk fiktif dan fakta. Jadinya fiktif dan fakta yang ada di dalam novel ini terlihat ada, tapi bisa juga terlihat nggak ada, karena cara pembahasan atau gaya pembahasan dari si Dan Brown itu sangat-sangat membuat kita bisa masuk ke dalam fiktif yang akan dibuat seperti fakta. Jadi kalau ditanya apa sih yang kita dapetin setelah membaca novel ini, kalau menurut saya yang kita dapatkan adalah pengetahuan-pengetahuan baru tentang terminologi-terminologi kata yang sebelumnya kita nggak pernah dengar sama sekali, dan tentu saja simbol-simbol yang kayaknya nggak lumrah yang kita ketemui di dunia yang benar-benar dunia. Itu akan membuat kita berpikir ternyata di dunia lain ada simbol-simbol atau terminologi-terminologi yang sangat rumit tapi bisa menyelesaikan atau menyelidiki kasus-kasus yang juga rumit gitu. Jadi tentu saja ilmu filologi atau ilmu tentang simbol akan berguna untuk kita mengetahui apa sih simbol-simbol yang dimaknakan oleh Robert Langdon di dalam series novel ini. Jadi jika ditanya apa pentingnya filologi, dengan filologi kita bisa mengetahui atau bisa lebih paham tentang simbol-simbol yang ada di novel, atau yang bahkan belum ada di novel tapi kita mengetahui, kita bisa lihat, kita bisa amati sendiri tanpa diberitahu oleh Robert Langdon tadi gitu. Jadi di novel kedua yaitu adalah simbol atau simbol yang hilang. Jadi di novel kali ini Langdon atau Robert Langdon diminta untuk menjadi seorang pembicara di gedung Capitol Washington DC. Namun di malam hari itu, di malam ketika ia menjadi pembicara, harusnya menjadi malam yang adem ayem, harusnya menjadi malam yang tenang, berubah menjadi malam yang menakutkan atau malam yang mengejutkan. Karena di situ Robert Langdon itu menemukan sebuah simbol di potongan tangan seseorang yang diduga Peter Solomon. Jadi si Peter Solomon ini siapa sih? Ternyata si Peter Solomon ini adalah petinggi dari perusahaan Mason. Mulai dari hal itu, Robert Langdon ini diminta untuk memecahkan kode-kode rahasia yang terikat dengan keluarga atau perusahaan Mason tadi. Nah, dalam perjalanan dia memecahkan kode-kode atau simbol-simbol yang terduga meneror keluarga atau perusahaan Mason,
Di situ Robert Langdon juga akhirnya mengetahui rahasia-rahasia besar tentang Amerika Serikat dan bagaimana sejarah yang ternyata ditutupi oleh pemerintahan Amerika Serikat. Jadi dalam novel kali ini sama seperti novel yang kemarin. Jadi sebenarnya genrenya sama seperti novel yang tadi, karena balik lagi si Don Brown ini banyak mengeluarkan novel-novel yang memang genrenya sama, yaitu thriller dan misterius. Nah, untuk kalian yang sangat-sangat suka novel-novel bergaya seperti itu atau bergenre seperti itu, karya-karya dari Don Brown ini sangat benar-benar harus kalian baca, karena kayak tadi kalian akan dibawa masuk untuk mengikuti bagaimana jejak-jejak yang harus dicari oleh Langdon tadi, dan bagaimana ia akan memecahkan masalah-masalah yang sebenarnya rumit, tapi kalau kita kerjakan atau kalau kita terus telusuri akan jadi tidak rumit. Bisa saya simpulkan bahwa dari dua novel yang tadi itu adalah sebuah novel atau dua novel yang memberikan kita bagaimana pemahaman tentang simbol-simbol yang banyak sebenarnya ada di dunia ini. Bagaimana kita memaknai simbol itu, bagaimana kita memaknai terminologi kata yang bahkan kita belum pernah dengar sama sekali. Jadi guys, gimana? Kalian sudah paham tentang dua novel karya Don Brown tadi? Kalau sudah, komen di bawah ya. Jadi guys, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya bisa memotivasi kalian semua untuk membaca banyak novel yang tidak hanya bergenre romance. Jadi genre-genre lain kalian harus baca, karena semua tulisan itu memiliki makna. Bye bye.